Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan menampilkan tugas wawancara untuk mata kuliah Ilmu Sosial Budaya dengan tema kesenian wayang golek. Dengan dosen pengampu Bapak Sardin A. Anwar, MPDI. Berikut ini kami tampilkan nama-nama anggota kelompok beserta narasumber yang telah kami wawancara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah kita sudah sampai di rumah salah satu narasumber, yaitu Dalang Wayang Golek. Sebelum ke pertanyaan, perkenalkan dulu, kami adalah mahasiswa dari Sekolah Tinggi Yayasan Imam Syafi'i Bandung yang akan mewawancarai beberapa pertanyaan terkait kesenian wayang golek. Sebelum ke pertanyaan, kami akan memperkenalkan dulu. Nama saya Kusnandar dari Prodi PGMI dan rekan saya Herman Hermawan dari Prodi PGMI. Dan saya Tridia Rubianti dari Prodi PGMI. Dan saya Anggi Restu Putri dari Prodi PGMI. Saya Bunga Mila dari Prodi PGMI. Oke, terima kasih. Dan sebelumnya mungkin dari Bapak Dalang dulu, perkenalkan diri untuk kitanya agar semakin dekat gitu. Ya, perkenalkan, nama saya Teja Ajun Amung Sutaria. Saya berprofesi seorang dalang, juga seorang tenaga pendidik juga mungkin seperti itu. Kegiatan sehari-hari ya berkesenian, mengajar dan sebagainya gitu. Baik. Terima kasih Kang Teja. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan pertama dari saya pribadi, menurut Akang Teja, apakah kesenian tradisional penting untuk dilestarikan? Penting, sangat penting sekali, karena kesenian tradisional, apalagi ini kan kalau berbicara tentang seni tradisi, otomatis berbicara juga tentang kebudayaan yang nantinya di situ akan timbul ada di dalamnya itu identitas, ciri. Nah, bisa identitas suatu suku, suatu kesananya lagi suatu bangsa, suatu negara gitu kan ya. Sangat itu penting. Sangat penting. Pada saat ini kan sudah banyak nih budaya asing yang masuk ke Indonesia. Dan budaya yang menjadikan budaya Indonesia itu semakin tersingkirkan oleh budaya asing. Nah, bagaimana menurut Akang kendala dan solusi yang baik untuk melestarikan budaya ini, apalagi budaya wayang golek? Datangnya budaya asing karena mungkin kita tidak ada dinamakan tidak ada jadi dari luar negara itu masuk begitu saja, jadi tidak ada saringan. Nah, misalnya kalau ada di pemerintah kita atau di negara kita ada dari saringan, sekarang itu media sosial ya. Ya, terutama itu mungkin lewat media sosial itu menyaring lah apapun yang akan masuk ke dalam negara kita lewat media sosial. Mungkin solusinya dari situ, dari media sosial terlebih dahulu gitu kan, bisa tidak masuk semua gitu kan. Sehingga nantinya seni budaya kita tidak akan terlalu tersingkirkan kan gitu kan, tidak akan terlalu dikikis gitu seni kita gitu kan gitu. Paling jadi karena era ini era modern. Jadi mungkin lewat media sosial agar sangat mempengaruhi anak-anak dan anak muda juga semakin melestarikan gitu ya, melestarikan budaya. Dan apa saja kendala yang terjadi gitu di budaya ini? Kendala apa maksudnya itu? Kendala yang dalam melestarikannya gitu, kayak apalagi wayang golek kan udah jarang banget nih gitu. Kendalanya teh apa gitu? Ya banyak, terutamanya yang barusan datangnya
budaya dari asing gitu kan, karena di negara kita tidak ada media sosial itu bebas ya. Di negara itu media sosial Tidak terbatas. tidak terbatas, kecuali kalau dibatas misalnya tidak bolehlah budaya luar dipublikasikan kita misalnya, kan ditutup aja, hanya untuk budaya kita aja sendiri yang diangkat gitu kan, terutama seperti itu gitu. Paling kendalanya itu saja sih itu. Terus ada kalau misalnya sudah tertutup dari media sosial, sudah terbatasi dari media sosial mungkin nah kita tinggal ngangkat seni budaya kitanya gitu. Baik. Dan apa dampak buruk jika kesenian kita punah menurut Anda? Dampak buruk Ya, menurut dampak saya buruk. ya, karena kan setiap orang beda-beda ya Ya. versinya. Kalau menurut saya karena seni budaya terutama wayang golek juga kan hubungannya dengan identitas ciri gitu kan. Kalau dampak buruk seni budaya kita hilang, terutama wayang golek hilang, maka identitas itu akan tidak ada, musnah, dan nanti siapa tahu nanti kedepannya mungkin kita terjajah lagi gitu kan terjajah misalnya satu dari seni dulu, dari budaya dulu, dari seni dulu, seninya nanti dari seni kan terjajah juga budayanya, nanti kita kan semakin terkikis gitu kan, lama-lama dan menghilang, dan lama-lama tiba-tiba kita terjajah lagi gitu kan. Karena di dalam seni budaya khususnya wayang golek itu sebetulnya banyak atau yang digaungkan atau yang diprinsipkan atau lebih ditekankan, yaitu ya norma-norma yang ada di negara, kebiasaan negara kita gitu kan, budaya kita gimana gitu kan, adat negara kita gimana, cara di negara kita gimana. Itu salah satunya di seni wayang golek itu seperti itu. Dan menurut Akang kesenian tradisional yang akan jalankan saat ini? Ya paling yang saat ini saya jalankan wayang golek dan seni tradisional lainnya seperti seni tradisional Sunda khususnya ya, seni tradisional gamelan, keliningan, kendang, keliningan, dan sebagainya. Khususnya si wayang golek khususnya itu ya. Apakah generasi muda saat ini tertarik untuk melestarikan kesenian kita? Kalau dibilang tertarik, sebetulnya tertarik. Generasi muda saat ini tertarik sebetulnya. Cuman kita yang harus bisa menyesuaikan. Misalnya disesuaikan dengan yang disenangi saat ini gitu kan. Misalnya lewat media sosial apalah gitu kan, ada gitu kan. Si wayang disesuaikan dengan gaulnya anak muda saat ini gitu kan. Modernisasi mungkin gitu kan, dimodernisasi lah bisa gitu. Disesuaikan dengan zamannya saat ini. Gitu. Tertarik sebetulnya, tertarik. Terus di mana kesenian yang serupa dijalankan? Kesenian apa macam ini? Iya. Wayang golek semua di semua khususnya di wilayah kalau wayang golek kan cakupannya itu Jawa Barat. Di Jawa Barat pastilah masih ada seni wayang golek. Apakah menurut Akang perlu adanya modifikasi atau penyesuaian dalam kesenian di daerah Indonesia? Khususnya untuk kesenian wayang golek sangat perlu, dikarenakan kita itu sebagai seniman ya, sebagai pelaku seni dituntut untuk terus berinovasi. Tiada hari tanpa inovasi, tiada hari tanpa berkreativitas gitu kan. Disesuaikan dengan perkembangan zaman gitu kan, supaya menarik nih daya minat audiens kita gitu kan, meskipun ada contohnya ada tata letak yang tidak bisa dirubah dan ada juga tata letak yang bisa dirubah. Khususnya itu kita terus menggali informasi up to date lah, harus up to date terus. Berarti hampir sama sarang bahasa Sunda mah kudu bisa ngigelan zaman gitu ya. Jadi berarti kudu nuturkeun si zaman eta gitu. Zaman gitu. Gitu Pak. Oke. Apakah pendidikan di sekolah perlu menambah pembelajaran tentang kesenian? Contohnya itu seperti apa? Misalkan kalau di sekolah. Harus perlu. Soalnya kan untuk mengenalkan seni tradisional kita gitu kan. Pendidikan awal itu berasal dari satu, lingkungan keluarga ya, dua, lingkungan sekolah, tiga, masyarakat. Nah ini si lingkungan kedua ini juga harus menunjang, mengenalkan yang tadinya tidak tahu nih, khususnya wayang golek ya. Jadi tahu wayang golek, setidaknya tahu
wayang golek itu seperti ini gitu. Oh, cepot itu gitu kan, namanya cepot bukan copet. Kata lagi ya. Gitu kan, kalau anak kita oh itu cepot itu gitu. Oh itu semar itu seperti itu gitu. Itu semar. Oh dewala seperti oh ini wayang golek itu seperti itu gitu kan. Harus tahu gitu kan. Terutama di segi pendidikan, karena kan seni wayang golek khususnya di dalamnya juga banyak pendidikan kita, negara-negara kita, bagaimana cara kita mengatur negara, bagaimana kita mengatur adat istiadat, kebiasaan, budaya, semuanya ada di dalam wayang golek. Perkenalan itu penting ya. Iya. Itu bisa Penting. dijadikan untuk solusi untuk melestarikan juga ya. Iya, bisa salah satu. Kan banyak. Iya. Itu salah satunya Iya, bisa. Pertanyaan selanjutnya ini mungkin lebih ke frontal mungkin. Oke. Sejauh ini adakah dukungan dari pemerintah atau pihak swasta terhadap sanggar seni wayang golek yang Kang Teja kelola gitu? Dukungan. Kalau dukungan dari pemerintah sebetulnya di negara kita ini khususnya wayang golek yang saya rasakan pribadi saya sangat minim sekali. Minim sekali. Bahkan sangat kalau si pelaku seninya belum berusaha sendiri gitu kan di kita seperti itu. Kalau kitanya tidak yang mengviralkan sendiri, ya siapa lagi? Biasanya kan kita sudah viral baru aja diangkat gitu kan, seperti itu. Kenyataannya seperti itu. Kita tidak bisa itu fitnah tuh. Kenyataannya seperti itu. Kalau kita misalnya biasanya kan kita dulu yang bergerak, kita dulu yang viral, kita dulu yang memviralkan wayang golek, kita dulu yang meskipun itu secara swadaya, kita modal sendiri meskipun gitu kan. Nah, kalau udah viral, udah semuanya itu barulah ada komentar dari sini, baru pemerintah di belakangnya. Berarti harus nunggu viral dulu, baru ditangani. Baru ditangani. Ya, mungkin itu kenyataannya ya. Kenyataan di negara kita memang seperti itu gitu. Untuk selanjutnya mungkin ini mah intermezzo. Apakah Kang Teja ini ada turunan atau tereh dari leluhur sampai sekarang menjadi dalang itu? Ada. Karena punten, karena gini, ada 3 unsur dari perdalangan. Ya. Yang satu keturunan, yang kedua tuturunan, yang ketiga tuturubun. Ya. Nah, kalau turunan mungkin bapak Turunan gitu. Bapak dalang nurun ke anaknya Ya, gitu. Kalau tuturunan mungkin bukan dari bapak, turunnya dari kakek, wa ataupun buyut, jangkawareng atau bau atau apalah gitu kesananya gitu. Itu disebutnya tuturunan. Lamun anu tuturubun eta maksakeun turunan naon tapi yang jadi dalang. Ya. Tapi Kang Teja mungkin ada keturunan gitu. Mungkin saya yang kedua, mungkin saya lebih ke tuturunan. Karena kan bapak saya bukan seorang dalang tapi seorang seniman. Juga, bapak saya. Mungkin saya berada di lingkungan seni juga, dan saya kebetulan katanya saya juga dulu itu ada saudara saya yang dalang. Dari sejak itu saya dari kecil sudah mencintai seni wayang golek. Mungkin karena lingkungan juga, usia SMP mungkin saya dikenalkan dengan guru saya sendiri sampai sekarang. Oke, mungkin terima kasih Kang Teja atas waktu dan kesempatan yang telah Kang Teja berikan kepada kami. Akhir kata, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui wawancara ini, kita dapat memahami bahwasannya kesenian wayang golek merupakan salah satu warisan budaya yang sangat kaya dan beragam di Indonesia. Namun, kesenian ini pada saat ini mengalami kemunduran dan memerlukan perhatian lebih dari pemerintah. Seperti yang disampaikan oleh Kang Teja, kesenian wayang golek memerlukan dukungan dari pemerintah dalam hal pengembangan dan pelestariannya. Hal ini dapat dilakukan melalui program-program yang mendukung pengembangan kesenian, seperti pelatihan bagi seniman muda, pembangunan fasilitas kesenian, dan promosi kesenian kepada masyarakat luas. Dengan demikian, kita berharap bahwa pemerintah dapat memperhatikan dan mendukung kesenian wayang golek, sehingga kesenian ini dapat terus hidup dan berkembang serta menjadi salah satu kebanggaan budaya Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.